तेरा बाप है तेरे पापों का हिसाब है وطير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخلوق منك طالب اسماحي هما كلها موحلة دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة كحلة دق 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 بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق 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 تستنى تعسل النحلة سابورة كحلة هزنا الطيار والمنافع قبل رحلة I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. You're such a fucking hoe. I love it. Aku diajak guys. Alamak, keren kali Cok. Ini siapa? Halo. Gimana baliknya Cok? Oh gini. Oi jametku Bray. Kau tengok mukaku, jetan di bos. Kalian sangat. Oh ini aku. Kayak mana turunnya? Aku ngikut Turun pik Cok. Aku udah lama. Belum turun kok ada orang Cok. Aku ngikut di jetan Cok. Aku kemana ini? Udah gila tuh Lesa. Senang Kak. Sampai kalian dengerin ini. Mati aku. Ini pada kenapa? Mati kenal. Ini apa itu, Cok? Itu orang Cok. Cari senjata bodoh. Macam ambulan dia anjir peringatannya. Aku kayak buat anjir jalan. Ya namanya juga baru main bodoh. Kau kiranya aku orang pro. Siap. Ini kayak mana cara nembak, Cok? Kayak mana cara nembak itu orang? Aku gak bisa. Bisa. Kayak mana? Di sekop. Iya masalahnya. Mana kan? Kanan. Muat. Ada bodoh. Tembak. Kalau ada merah itu tembak. Tembak. Kok gak kena? Ada bodoh. Ini yang bodoh siapa? Mati itu berarti. Ini bodoh siapa? Tembak. Gitu anjir. Jadi ribet kan? Lu mati tuh, tembak lagi. Nah, kalau udah merah-merah baru kau Sabar tembak. bodoh. Lagi. Ya sabar. Nah, udahlah kau setengah aja. Tiga wayang. Akibat ketiduran saat belajar, bocah ini menindih cicak dengan pipinya. Jadi ini adalah foto bocah ini saat benar-benar baru bangun tidur. Sampai matanya sembab gini dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Terus tiba-tiba keluarganya berasa ada yang aneh di pipinya. Kayak ada bentuk cicak gitu. Nah terus saat keluarganya ngelihat di buku bocah ini, ternyata ada seekor cicak yang sudah tidak berdaya. Sayangnya tidak diketahui apakah cicak itu selamat atau enggak. Anak muda yang gemar ibadah, di saat nafsunya bergejolak, malah dia kendalikan dalam kesenangan ibadah, dalam kesenangan taat, dipuji-puji oleh para malaikat. Hebat. Maka di akhirat nanti anak muda yang taat ini dapat perlindungan Allah. Di antaranya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hamba Allah yang hatinya bergantung di masjid, hobinya ke masjid, senangnya ke masjid, biliqa'in hasanin, sehingga Allah jamin siapa yang gelap-gelap berjamaah di masjid akan meninggal dalam keadaan terindah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dia ke masjid rindu berjumpa dengan Allah, dia datang ke rumah Allah, dia penuhi panggilan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Mayyarju liqa rabbih,
Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah asyadu raja ilaih, Allah lebih rindu lagi berjumpa dengannya. Siapa yang mendatangi Allah dengan berdiam, Allah mendatangi dengan berjalan. Siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi dengan berlari. Siapa yang berlari mendatangi Allah, Allah terbang mendekatinya, mendatanginya. Allah, ikhwah, kalau sholat saja kita nikmat menghadap Allah, bagaimana kalau menghadap sebenarnya? Allahu Akbar. Kalau zikir saja kita senang menyebut namanya, bagaimana berjumpa dengannya? Bukankah semua aktivitas itu karena kerinduan kita kepadanya? Ternyata Allah lebih rindu dari kita dibandingkan rindu kita kepada Allah. Anak muda yang gemar ibadah, di saat nafsunya bergejolak, malah dia kendalikan dalam kesenangan ibadah, dalam kesenangan taat, dipuji-puji oleh para malaikat. Hebat. Maka di akhirat nanti anak muda yang taat ini dapat perlindungan Allah. Di antaranya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hamba Allah yang hatinya bergantung di masjid, hobinya ke masjid, senangnya ke masjid, biliqa'in hasanin, sehingga Allah jamin siapa yang gelap-gelap berjamaah di masjid akan meninggal dalam keadaan terindah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dia ke masjid rindu berjumpa dengan Allah, dia datang ke rumah Allah, dia penuhi panggilan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Mayyarju liqa rabbih, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah asyadu raja ilaih, Allah lebih rindu lagi berjumpa dengannya. Siapa yang mendatangi Allah dengan berdiam, Allah mendatangi dengan berjalan. Siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi dengan berlari. Siapa yang berlari mendatangi Allah, Allah terbang mendekatinya, mendatanginya. Allah, ikhwah, kalau sholat saja kita nikmat menghadap Allah, bagaimana kalau menghadap sebenarnya? Allahu Akbar. Kalau zikir saja kita senang menyebut namanya, bagaimana berjumpa dengannya? Bukankah semua aktivitas itu karena kerinduan kita kepadanya? Ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi Nabi Muhammad Rasul-Mu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini kami bersaudara ya Allah, kami bersaudara ya Allah, kami siap berhijrah ya Allah. Ya Allah, berikan kami surga-Mu, berikan kami surga-Mu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat-Mu ya Allah, bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah, bersama orang-orang saleh ya Allah, bersama ibu kami ya Allah, dengan ayah kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan, main senangnya. Sampai turun hadis qudsi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat, alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Sekarang Anda pengen ke surga, bekalnya pengen sama di dunia, mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadi. Saudara, saya mau tanya, iblis dan setan dicinta apa dibenci?
Ayo saya tanya, Anda ini cinta iblis dan setan atau benci? Cinta atau benci? Itu yang namanya kemunkaran, mestinya dicinta atau dibenci? Korupsi dicinta atau dibenci? Kemaksiatan dicinta atau dibenci? Betul? Berarti memang saya menebarkan kebencian. Habib Rizik menebar kebencian. Habib Rizik provokator. Ya, saya provokator karena saya memprovokasi umat untuk cinta Allah, untuk cinta Rasul, untuk berjuang buat Islam, untuk mati di jalan Allah. Gue provokator. Betul? Takbir. Lo kok orang ngajar agama dibilang provokator, orang ngajar agama dibilang menebar kebencian. Iya. Orang yang nggak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan? Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata bala, syahidna. Itu yang saya bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata mengenang. Ustadz yang Ustadz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat aku yang akan meninggalkanmu, aku ingin engkaulah yang membisikkanku. Jika sebuah kapak di tangan seorang pemuda bernama Ibrahim mampu menghancurkan berhala-berhala dan kesyirikan, jika sebuah tongkat di tangan seorang pemuda yang bernama Musa bisa menghancurkan sihir-sihir para penyihir, bahkan membungkam penguasa zalim saat itu, jika saat ini batu-batu di tangan pemuda-pemuda Palestina bisa membuat musuh-musuh Allah bisa terlari terbirit-birit, maka saya juga yakin dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, medsos di tangan kita pun insya Allah dengan izin Allah, dengan taufik Allah bisa berubah menjadi senjata yang menghancurkan, membungkam musuh-musuh Allah dan penguasa-penguasa zalim. Yang menjadi pertanyaannya adalah kapan, di tangan siapa kemudian medsos ini akan menjadi senjata yang dahsyat? Kalau medsos ini dipegang oleh pemuda-pemuda yang di dalam hatinya Penjajahan terbesar di atas dunia hari ini dilakukan oleh Israel. Tembok terpanjang di dunia hari ini, tembok yang dibangun oleh Israel. Ini adalah tantangan bagi umat Islam, bagaimana menolong Masjidil Aqsa. Ini bukan masalah nasionalisme. Orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad SAW Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai tak percaya kepada Muhammad untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukup menjadi manusia yang berakal sehat. Maka amarte, disfruto acariciarte, tenerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. Kita lihat umat zaman sekarang, keadaan kita umat zaman sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kita rela kehilangan Allah yang ngasih kita makan, yang ngasih kita ruh, yang ngasih kita kehidupan. Kita rela kehilangan Allah yang kekal hanya karena sesuatu yang binasa, hanya karena sesuatu yang akan hilang, hanya karena sesuatu yang nanti akan menyulitkan kita di akhirat. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau hina, yang membuat engkau jauh dari Allah sebelum dunia yang meninggalkanmu, sebelum kau mati. Al-mautu haq, wal kubru haq, wa yawmil ba'ts haq, wa yawmil mizan haq, wa yawmil mahsyar haq, wal jannatu wan nar haq. Kematian itu benar adanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kau pasti mati. Kalau kau mati, kau tidak tahu kapan kau mati. Tidak harus
orang yang tua itu mati, yang muda juga mati. Tidak harus orang yang lapar itu mati, kadang orang yang kenyang juga mati. Kau tidak tahu kapan kau akan mati. Oleh karena itu beribadahlah engkau.